إيمان أبدا على الحبيب كخير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم مولا صل وسلم دائما على الحبيب كخير الخلق كن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صيدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عمر ومن أعجام يا ربي بالمصطفى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Untuk kajian pagi ini akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Ustadz Al-Mursyad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa sholat subuh berjamaah, kemudian bisa melanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di masjid ini, dengan berkah sholat berjamaah, dengan berkah majelis ilmu,
Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan jika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lupa, mudah-mudahan utang-utangnya semuanya lunas. Antara amin yang satu sama yang terakhir paling keras amin yang belakang, meskipun agak malu-malu ya, mungkin takut ketahuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang hukum sholat berjamaah dengan anak kecil. Misalkan kita lagi sholat di masjid, gak ada temennya, yang ada cuma anak kecil usia 7 tahun. Apakah kita tetap bisa mendapatkan pahala berjamaah ketika kita berjamaah dengan anak kecil itu? Atau ketika misalkan kita datang ke masjid, kok ternyata di masjid ada anak kecil lagi sholat, kira-kira bapak-bapak ikut jamaah dengan anak kecil atau sholat sendiri? Ada anak usia 8 tahun lagi sholat zuhur, kita baru datang, bapak-bapak milih ikut jamaah dengan anak kecil atau milih sholat sendiri? Halo? Sholat sendirilah. Emang lu siapa? Emang merasa lebih baik daripada anak kecil? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Cuma sebelum kita bahas, perlu kita segarkan dulu tentang perkara sholat berjamaah. Dan sebagaimana kita ketahui, sholat berjamaah itu sangat sekali dianjurkan dalam Islam dan memiliki keutamaan yang besar, pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan sholat sendiri. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bi 25 darajah, 25 derajat. Gak perlu dipermasalahkan yang benar 27 apa 25. Intinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Dan termasuk dalam hadis yang saya bacakan tadi adalah melaksanakan sholat berjamaah meskipun hanya bersama istri. Kita berduaan dengan istri sholat berjamaah itu tetap dapat fadilah 27 derajat. Meskipun kita hanya bersama dengan anak kita dapat 27 derajat. Meskipun itu kita lakukan di rumah tetap dapat 27 derajat. Jadi kalau seandainya saya sholat di rumah dengan istri, dengan anak, niatnya berjamaah, tetap dapat fadilah 27 derajat. Cuma beda antara sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di rumah. Kira-kira lebih afdol mana, Pak? Lebih afdol di masjid. Kenapa? Tambah semakin banyak jamaahnya, maka tambah semakin besar pahalanya. Makanya kalau misalkan memang mau sholat sendirian di rumah, jangan cuma satu istri, biar jamaahnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak ya. Maksudnya ya jangan satu istri saja, anak ya, siapa yang lain. Jadi supaya apa? Tambah semakin banyak, lebih afdol dan pahalanya lebih banyak. Dan juga bedanya ketika kita sholat berjamaah di rumah dan di masjid. Kalau di rumah kita nggak bisa tahiyatul masjid, tapi kalau di masjid kita bisa tahiyatul masjid. Bahkan masuk ke dalam masjid kita langsung ucapkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Lintaskan dalam hati kalau kita mau i'tikaf, duduknya kita di masjid pahala. Bahkan ketiduran di dalam masjid pahala. Yang penting nggak ngiler. Ngiler boleh apa enggak, Bu? Kayak nggak pernah ngiler ay. Ngiler boleh apa enggak? Ya boleh. Pertanyaannya, hukum ngiler suci apa najis? Ini nggak ada yang jawab, kayak nggak pernah ngiler ay. Coba bapak-bapak, hukum ngiler? Hah? Najis. Pak Dian bangun-bangun dari tidur najis kape mulutnya. Ya. Ngiler itu tergantung posisi tidurnya. Kalau kita tidurnya kepala lebih tinggi daripada perut, maka iler. Kok pembahasannya jadi iler ya? Padahal mau bahas sholat berjamaah.
iki ceritanya gimana? Saya kok nyampe ke iler itu ya apa? Saya nggak paham. Tapi nggak apa-apa, penting. Kalau posisi kepala lebih tinggi daripada perut, maka iler itu datangnya dari atas kepala, suci. Makanya kalau misalkan Jumatan, kok kita ketiduran, kok ngiler, ya nggak apa-apa. Ya suci, meskipun suci tapi nggak bisa dipakai wudhu. Katanya Ustadz suci, terus diusap-usap ini nggak boleh ya. Jijik. Berbeda kalau misalkan perutnya lebih tinggi daripada kepala. Nah itu datangnya dari perut, dan perut itu tempat kotoran sehingga ilernya menjadi najis. Makanya ini peringatan untuk wahai pemilik perut buncit, kalau misalkan tidur usahakan pakai bantal. Kenapa? Supaya kepala lebih tinggi daripada perut. Guys, masalah iler kita lewati dulu ya, kita nggak bahas masalah iler, kok nggak nyampe ke situ. Jadi meskipun kita sholat berjamaah di rumah dengan istri, dengan anak, tetap dapat fadilah sholat berjamaah. Tetapi kalau ditanya lebih afdol mana, sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di rumah, tentu di masjid itu lebih utama. Bahkan kalau seandainya ada pertanyaan gini, Ustadz, kalau seandainya saya sholat di masjid gak ada temennya, karena waktu sholat berjamaah sudah selesai, saya jadinya bisanya cuma sholat sendirian. Tapi kalau saya sholat di rumah, saya bisa berjamaah. Pilih sholat sendiri di masjid apa pilih sholat berjamaah di rumah? Saya ulangi, pilih sholat sendiri di masjid karena nggak ada temennya, atau sholatnya di rumah tapi ada temennya, istri, anak, sehingga bisa berjamaah. Pilih yang mana? Serius? Iya. Pokoknya yang berjamaah itu lebih afdol. Jadi kalau seandainya ada dua pilihan itu, maka sholat di rumah yang dilakukan dengan berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian yang dilakukan di masjid. Itulah keutamaan dari sholat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dikatakan di sini oleh Zakaria Al-Ansari, wa yahuzu fadilataha ail jama'ati bi salatihi fi baitihi aw nahwihi bi zaujatin aw waladin aw raqiqin aw ghairihim. Dan orang mendapatkan keutamaan berjamaah dengan sholatnya di rumah. Jadi meskipun kita lakukan di rumah, kalau kita lakukan berjamaah dapat pahala berjamaah. Atau tempat lain yang serupa, baik bersama istri, anak, hamba sahaya atau selainnya. Tapi ingat, kalau misalkan kita ada di mall, kita berjamaah dengan orang yang bukan mahram, boleh apa enggak? Kita mau sholat di musola, di mall, lah kok ada ibu-ibu ngajak, Pak, berjamaah, terima atau tolak? Pak Dian, astagfirullah, Bu Dian ada? Terima atau enggak? Tolak. Boleh enggak sholat berjamaah dengan yang bukan mahram berdua-duaan? Hukumnya makruh tahrim, berdosa. Bukan pahala yang didapatkan tapi dosa. Jadi enggak boleh berjamaah dengan yang bukan mahram kalau cuma berdua-duaan. Tapi kalau misalkan bukan mahramnya banyak, ibu-ibunya ada 5, bapaknya 1, boleh. Kenapa? Tidak berdua-duaan, ya. Nah, makanya dikatakan di sini boleh dan mendapatkan keutamaan berjamaah meskipun dilakukan di rumah atau tempat lain, meskipun dilakukan dengan istri, anak, hamba sahaya atau selainnya. Idh aqallu hasnan, karena jumlah minimal jamaah itu adalah 2 orang. Wa hiya fil baiti wa nahwihi afdalu minal infiradi bi masjidin. Salat berjamaah di rumah atau tempat semisalnya lebih utama dibandingkan salat sendiri di masjid. Seperti tadi pembahasannya. Jadi minimal sholat berjamaah itu 2 orang. Kalau seandainya sekarang ada orang yang sholat sendirian, silakan Lutfi praktekan. Sini Lut. Oh sini Lut, biar kelihatan di situ. Lutfi sholat ngadep ke sana sendirian. Terus ada, gak kelihatan, kurang ke depan, biar kelihatan kameranya. Lagi sholat sendirian. Kemudian ada 1 orang mau berjamaah. Pertanyaannya, orang yang mau berjamaah
Gimana caranya? Hah? Gimana? Halo? Gimana? Di seberangnya, hadap-hadapan gitu ta. Di sebelahnya. Iya, caranya gimana? Ditepuk. Siapa yang ngajarin menepuk itu? Hah? Sampeyan ngawur ae, kapan saya ngajarin menepuk itu? Berarti berdirinya di mana? Sebelah kanan. Lurus atau tidak? Tidak lurus. Habis berdiri di sebelah kanan dan tidak lurus, kemudian ngapain? Mulai bingung, itu kayak nggak pernah takbir. Habis takbir kita nggak jelas. Ini perlu praktek ini. Langsung cari korban. Pak Dian yang jawabnya agak ngawur tadi, ayo. terima ayo Pak Dian, praktek. Anggaplah langsung datang. Nah, ini lagi sholat. Terus gimana Pak Dian? Terus? Oke, ada yang punya pendapat beda? Pak Dian langsung berdiri di sampingnya, langsung takbir. Ojo melotot, jawaban iki. Iki diskusi. Hah? Ditepuk. Oke, minta tolong. Ayo Pak, silakan. Para pendapat menepuk, cara menepuknya gimana? Pak Dian duduk sini dulu. Dianggap salah, katanya kurang ya. Gak apa-apa, kita latihan ya. Nanti yang benar gimana? Oke, posisinya ojo noleh kamu Lut ya. Tepuk. Habis itu, oke, ada punya pendapat lain? Saya masalahnya, Pak duduk sini Pak ya. Saya soalnya punya teman, dan ini kisah nyata. Pertama berdirinya di Pak Dian gini, 2 orang. Kemudian datang lagi satu, disentuh yang Pak Dian ya. Yang Pak Dian itu bukan mundur, justru dinoleh. Imam iki loh. Lah itu karena nggak punya ilmu berjamaah. Dan yang benar mana? Pak Dian atau yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Enggak, yang Pak Dian kan langsung berdiri. Yang kedua nepuk. Yang benar nomor 1 atau nomor 2? Yang benar sebenarnya nomor 2, itu yang salah. Yang benar nomor 1. Sebenarnya kalau seandainya imamnya faham, gak perlu nepuk ya. Menepuk itu sebenarnya gak sunnah. Kalau memang ini ngaji hari Minggu pertama ini, ngerti ini, langsung berdiri kayak Pak Dian. Coba. Iki ngaji kemarin ini. Di minggu pertama ngaji, langsung berdiri, lurus ujung jarinya lurus dengan tumit. Kamu kurang mundur. Nah, lurus dengan tumit belakang dari yang mau dijadikan imam. Jadi tidak lurus, tidak terlalu ke belakang. Faham sampai di sini? Langsung takbir, tapi dilihat dulu imamnya. Iki ngaji minggu pertama, ahad pertama ngaji, ngerti, langsung takbir. Kalau dilihat, wah iki nggak ngaji ahad pertama, baru ditepuk. Caranya nepuk bukan seperti contoh yang kedua. Caranya nepuk, takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, baru sentuh. Nah, kebalik, yang biasanya kita nyentuh dulu baru takbir. Faham sampai di sini? Tapi yang benar adalah takbir Allahu Akbar baru sentuh. Karena kalau misalkan kita nyentuh dulu sebelum takbir, kita dianggap ganggu. Tapi kalau kita mulai dalam keadaan sholat kemudian nyentuh, itu kode ketika kita sholat dan mau berjamaah. Nah, ketika dikasih kode seperti itu, langsung niatnya imam yang awalnya sholat sendirian, langsung saya sekarang jadi imam, dapat fadilah 27 derajat. Pertanyaan berikutnya, ada datang satu orang, posisinya di mana? Nah, ini kan kondisi seperti ini. Pak Amin, ayo ngomong kiri, silahkan. Posisinya gimana? Nah, kita praktek ya, ngerjain orang-orang tua. Ya Pak Amin? Pak Amin gitu katanya. Terus gimana? Wis takbir tak Pak Amin? Ojo noleh nek wis takbir. Iki sapa sing ngajari ngono iku noleh.
Wes takbir, sudah. Allahu Akbar. Sudah? Terus habis itu mundur. Mundur. Ada yang lain? Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak seperti yang kita lihat. Biasanya langsung ada berdiri di situ terus narik orang, betul? Tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti yang dipraktikkan Pak Amin. Coba Pak Dian kan posisi sini. Jadi Pak Amin langsung berdiri di kiri. Ayo Pak Amin berdiri langsung takbir. Allahu Akbar. Ketika Pak Amin takbir langsung mundur. Mundurnya lurus dulu. Cok nyerong kayak segitiga Pitagoras saya. Ya, mundurnya lurus dulu. Nah, sampai lurus ke soft berikutnya, mundur lagi, baru rapat. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya seperti itu. Jelas atau tidak, Bapak Ibu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, silakan kembali ke tempat. Jadi minimal sholat berjamaah 2. Kalau kita mengatur soft, diawali dari tengah. Ya, bukan langsung dari kanan sana, bukan. Kalau imamnya di sini, pertama di sini, kemudian di kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai penuh soft 1. Ketika soft 1 sudah penuh, ada lagi datang bukan dari kanan, tengah. Datang lagi di kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi melebar lagi sampai ke samping. Sudah penuh soft 1, sudah penuh soft 2, kemudian ada satu orang datang. Kalau dalam mazhab Syafi'i orang yang sholat sendirian gak ada temennya, sah sholatnya, cuma gak dapat fadilah berjamaah. Makanya kalau kita sholat sendirian kok gak ada temennya, wah iki kayak gak ada temennya ini. Kalau tak tunggu kayaknya gak mungkin ada yang datang lagi. Maka caranya gimana? Ngajak yang di depannya, takbir dulu Allahu Akbar, yang di depannya sentuh. Bisa bayangkan? Kan ini full soft 2, soft 1 full. Ada orang satu datang, takbir di tengah, Allahu Akbar, sentuh. Faham? Bisa bayangkan? Ketika disentuh, yang disentuh jangan malah, woi, ojo ganggu, ojo gitu. Tapi langsung mundur. Terus yang tempat yang orang yang mundur kosong, betul? Ketika kosong, merapat yang kirinya, yang kanannya merapat terus. Jadi ada yang pojok sana itu nanti kosong. Bisa bayangkan? Nah, ketika ada orang datang baru nempati pojok situ. Maka yang soft terakhir yang baru datang, yang ditemani satu orang ngajak di depannya, itu akhirnya dapat fadilah berjamaah. Itu tata cara kalau kita berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut sampai di sini masih muqaddimah. Ada pertanyaan, ini belum dibahas. Bagaimana kalau sholatnya dengan anak kecil? Atau bagaimana jika imamnya anak kecil? Apakah sah? Apakah boleh? Nanti setelah yang satu ini. Ada pertanyaan? Monggo Bah, silakan. Jikanya berapa lama? Sampai berapa lama Ustaz? Sampai nunggu ada jamaah lain enggak kira-kira untuk kita bisa? Oh, ya. Saya datangnya sendirian. Soft 1, soft 2 sudah penuh. Saya nunggu berapa lama? Perkiraan saja. Kayaknya ini wis datang kabeh yang istiqomah jamaah ini. Ya, kok kayak wis istiqomah, yang istiqomah berjamaah wis datang semuanya. Kalau misalkan kita masih yakin di tempat wudhu kok ada bunyi-bunyi air, oh masih ada orang ini. Ya sudah, takbir, enggak usah ngajak di depannya. Nanti orang yang wudhu itu menempati. Tapi kok kayak sepi ini, kayak wis terakhir. Langsung aja enggak apa-apa. Langsung sentuh, nggak usah nunggu-nunggu. Nanti kalau misalkan kok ada yang datang, langsung diisi yang pojok kanan yang tadi longgar. Gitu, bisa difahami? Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ya, silakan Pak Dian. Kita kalau di mall akan diajak berjamaah dengan non muhrim, kan tadi kan. Muhrim apa mahram? Mahram. Kita kan. Tapi kalau di kantor gimana? Ustaz? Di kantor kan semuanya kan karyawan kenal gitu. Ayo jamaah gimana? Di musola. Berdua. Mau kenal ataupun tidak kenal, yang penting itu bukan mahram, tidak diperbolehkan. Kecuali ngajak yang lain lagi 2. Ayo Bu, ada lagi yang lain.
Loh, aduh Pak, ini sudah selesai. Ya wes Bu, salat sendiri-sendiri aja, malah gak dapat pahala berjamaah, justru dosa Bu, gak boleh gitu. Halah, sok suci. Ya gak apa-apa gitu aja, sekalian ribut aja ya. Ya, gak apa-apa wes ribut-ribut dikit gak apa-apa. Jadi tetap meskipun kenal, gak kenal, tetap gak boleh. Saya dengan sepupu saya, sepupu itu mahram atau bukan? Boleh dinikahin gak sepupu? Boleh. Saya berdua-duaan dengan sepupu, sholat berjamaah, ya gak boleh. Padahal itu kerabat dekat loh. Cuma karena bukan mahram, ya tetap gak boleh aturannya. Tapi kalau sepupunya ada dua, sepupu, boleh. Kenapa? Tidak kholwat. Jadi haramnya itu karena berdua-duaan alias kholwat. Khawatir timbul fitnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo Mbah, silakan Mbah. Di masjid. Ketika kita sholat di masjid kita nggak ketemu siapa-siapa karena kita tidak perlu ada perjalanan masjidnya sendiri. Dan zaman sekarang kan kita komunikasi dengan rumah kan gampang. Kita ada istri tunggu kita berjamaah. Apakah kita sholat di masjid sendiri di perjalanan ataukah kita berjamaah dengan istri di rumah setelah diperintah untuk bersama? Ya, pertanyaan bagus. Sholat di masjid bagi lagi kan harus. Katanya siapa harus? Hukum sholat berjamaah itu apa? Tergantung Abah itu mengikuti pendapatnya siapa. Kalau pendapat yang diikuti adalah mazhab Hambali, wajib. Sholat berjamaah bagi laki-laki wajib alias fardu ain kalau menurut mazhab Hambali. Artinya apa? Kalau misalkan ada orang sholat di rumah, sah sholatnya, tapi dia berdosa karena tidak berjamaah, itu mazhab Hambali. Nah kalau kita pakai mazhab Hanafi dan Maliki, itu sunnah muakkadah. Kalau mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Kalau ada sekelompok orang yang sudah sholat berjamaah, yang sholat di rumah tidak berdosa. Nah, Abah pakai pendapat yang mana dulu? Mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i? Mazhab? Oke, jamaah pakai pendapatnya siapa? Syafi'i, nyari gampangnya ya. Ono perwakilan mana ya. Jadi mana yang kita lakukan Ustaz? Kalau sholat di masjid di perjalanan sendirian gitu bagi. Tapi kalau di rumah bareng istri. Kalau yakin kalau di rumah itu bisa bareng istri, dan kalau di masjid karena kita perjalanan cuma sendiri, maka tetap pulang lebih afdol sholat berjamaah di rumah. Atau kalau mau pakai dua cara bisa. Tetap datang ke masjid, siapa tahu nanti ada temennya, kita sholat. Kok kita sampai selesai sholat gak ada yang nepuk-nepuk, ya? Ingat, sholat berjamaah, sholat wajib bisa dilakukan berapa kali? 2 kali, dengan syarat sholat yang kedua harus berjamaah. Sholat kok gak ono sing nepuk sampai salam, pulang. Nyampe di rumah, ajak istri lagi sholat. Jadi sholat wajib boleh diulangi 2 kali dengan syarat sholat yang kedua harus berjamaah. Jadi boleh pakai cara pertama langsung pulang, sholat berjamaah bersama istri, boleh mampir ke masjid, siapa tahu kita dapat teman untuk berjamaah. Itu pun kalau kita dapat teman berjamaah, kok di rumah istri belum sholat, ajak lagi, boleh. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat sholat, ya Rasulullah sholat dengan sahabat, selesai, habis itu sahabat datang sendirian, gak ada temannya berjamaah. Rasulullah kemudian berkata, ada yang pengen sedekah, saya ya Rasulullah, temani dia sholat berjamaah. Padahal sudah sholat, akhirnya ditemani, dan itu sedekah kita, berpahala sunnah. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ya, monggo Pak Herman. Rakaat terakhir dari sholat berjamaah itu, dia berharap ada temannya. Ternyata temannya tidak sebelahnya, di pojok sini. Bagaimana hukumnya itu ya? Pas rakaat terakhir, sudah rakaat keempat lah ya, temannya baru datang tapi di tempat yang lain, di pojok. Hah? Harusnya kan berjajaran gitu kan? Jajar gitu kan? Nah itu enggak, di pojok sini sendirian. Dia sendirian berarti kan? Oh. Belakang
tapi sendirian gitu. Oh gitu. Gak milih berjamaah dengan kita. Enggak gini. Kita ikut berjamaah. Kita soft terakhir ya. Soft terakhir, ikut jamaah dengan imam. Betul, terus. Yang terakhir sendiri yang kita harapkan sama-sama dengan kita itu yang terakhir kan harus ada temannya katanya gitu. Dia sendirian di pojok sini. Oh, akhirnya sendirian di sini. Dia di situ ya. Ya, habis pulang ambil sandal keplok kepala. Kok apa kamu gak pernah ngaji kamu? Ngono ya. Gitu. Apakah kita dapat pahala berjamaah? Dapat pahala berjamaah ya. Cuma itu aja nanti yang kurang sempurna. Kalau kita kan wis ngerti. Iya, yang jadi masalah itu ya. Insya Allah dapat pahala berjamaah. Sebenarnya yang paling ketat dalam mazhab Syafi'i saja. Kalau sholat sendirian gak dapat pahala berjamaah. Kalau mazhab yang lain itu tetap dapat pahala berjamaah. Ya, cuma tak kasih pendapat yang ketat tadi karena Indonesia kan mayoritas mazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya yang penting kita mau datang ke masjid, niat saja itu sudah dapat pahala itu. Kok ternyata sampai masjid selesai jamaahnya gak ada teman, itu sebenarnya sudah dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sebenarnya seperti itu. Cuma sengaja saya pilih pendapat yang paling kenceng biar kita lebih waspada dan hati-hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Oh, ya monggo. Niatnya sholat tapi terlambat. Ternyata tidak ada lagi yang diajak berjamaah. Dan berjamaah sudah selesai. Kita datang. Nah, terus bagaimana? Ya. Mau sholat berjamaah, nyampe sini kok sudah salam semuanya. Wis kadung, ya. Akhirnya sholatnya sendirian. Apakah dapat pahala berjamaah? Ya kalau misalkan secara zahir dia nggak dapat pahala berjamaah, cuma dapat pahala dari dia niat untuk berjamaah. Ya berbeda dengan orang yang dapat jamaah, dia niat berangkat untuk jamaah dapat, ya beda dengan orang yang niat gak dapat tapi tetap dapat pahala niat untuk berjamaah. Cuma lebih afdol yang niat dia dapat berjamaah. Ada pertanyaan lagi, monggo Pak. Ayat masih banyak orang yang wudhu. Nah, apakah kita tetap ngikutin itu? Apakah nanti kita sholat sendirian buat jamaah baru? Yang masih wudhu? Ya. Oke. Yang lebih afdol itu adalah ikut dengan imam rawatib. Ikut imam rawatib. Imam rawatib itu imam yang dipilih di masjid itu. Jadi meskipun posisinya dalam keadaan tasyahud akhir, itu tetap kita dapat pahala jamaah. Langsung takbir, jangan nunggu. Termasuk ketika tasyahud awal, ya, jangan nunggu sampai imam berdiri, langsung takbir, langsung duduk. Kebanyakan kita gitu. Kita datang terlambat, ngelihat imam lagi sujud, kita nggak langsung sujud. Kita tunggu imam itu sampai berdiri. Alasannya apa? Kan nggak dihitung, soalnya nggak dapat ruku. Nggak gitu konsepnya. Tapi kita takbir, langsung apa yang kita dapatkan dari imam langsung kita ikuti. Mau itu dihitung rokaat atau tidak. Begitu juga ketika kita datang, kok imam sudah tasyahud akhir, meskipun di belakang ada yang berwudu, kita langsung takbir, ikut imam rawatib di masjid ini, langsung duduk. Adapun yang datang biar ikut kita nanti. Gitu caranya. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Ya. Oke, yang pertama kita langsung ngikut di sampingnya. Orang ini paham atau enggak ya, tapi tetap sir ya. Kita langsung ikut. Akhirnya kita mikir, ini sebenarnya wis paham enggak kalau saya ikuti? Gitu kan? Apakah sholat saya sah? Tetap sah. Jadi seandainya tadi saya sholat subuh, kok ternyata saya baca sir, ngerti maksudnya? Saya sholat subuh tadi, saya bacanya sir. Pertanyaannya, sholat subuh kita sah apa enggak?
Gak ada yang berani jawab. Sah atau tidak? Sah, cuma makruh. Ya, jadi apakah sah? Sah. Ya, ikuti saja, meskipun dia nggak bersuara, ikuti saja. Kita tetap dapat pahala berjamaah. Mungkin dia aja yang nggak paham kalau kita ikut atau tidak. Tapi kita tetap dapat pahala berjamaah. Yang penting kita niat makmuman. Jadi kalau kita bermakmum mau berjamaah, wajib hukumnya berniat sebagai makmum. Tapi kalau imam gak wajib niat sebagai imam. Tapi kalau imam tidak berniat sebagai imam, cuma dapat pahala 1. Makanya imam dianjurkan sholat dengan niat imaman. Kalau makmum niat makmuman, baru dapat 27 derajat. Kecuali kalau sholat Jumat, imam dan makmum wajib imaman, makmum makmuman. Kenapa? Karena sholat berjamaah hanya sah kalau dilakukan dengan berjamaah. Sholat Jumat itu maksudnya. Itu jadi sah. Nah sekarang di musola sholatnya berdua-duaan. Cuma ada ibu-ibu yang zikir di pojokan, ya. Apakah sah? Yang nggak boleh itu adalah, memang ada yang mengatakan selama ada orang di sampingnya boleh. Tapi pendapat yang kedua, yang dihitung sholatnya. Sholatnya berdua-duaan dengan bukan mahram atau tidak. Kok masih berdua-duaan dengan bukan mahram? Khawatir timbul fitnah dari ibu yang duduk. Iki suami istri apa bukan? Nah khawatir timbul seperti itu. Maka tetap jangan, tetap sholatnya sendiri. Karena tetap masih berdua-duaan. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Lanjut dulu. Ini belum dijawab yang sholat dengan anak kecil. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi salah satu syarat terlaksananya sholat berjamaah adalah harus dilakukan minimal oleh 2 orang yang terdiri dari imam dan makmum. Dengan wujud 2 orang saja, pahala 27 derajat akan didapatkan. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam ketentuan sholat berjamaah yang makmumnya lebih banyak itu dipandang lebih afdol daripada sholat berjamaah yang makmumnya sedikit. Dan seharusnya keutamaan seperti ini menjadi penyemangat bagi kita untuk berjamaah. Dan seringkali kita yang terbiasa berjamaah itu kurang nyaman gitu loh. Kalau misalkan suatu hari kok gak dapat teman untuk berjamaah. Jadi kalau orang yang sudah istiqomah berjamaah terus ketinggalan jamaah, itu hatinya kayaknya apa ya, gak tenang. Waduh, gak enak saya. Termasuk orang yang biasa tahajud terus kok bablas bangunnya subuh, itu rasanya gak enak. Bapak-bapak juga seperti itu? Iya lah, gak percaya. Kalau kita kayak wes bablas ya urusane ngono ya. Loh, kalau memang ada perasaan seperti itu bagus. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang seperti itu karena terbiasa berjamaah, ternyata bablas sholat berjamaahnya, dia itu rasanya nggak enak. Kalau misalkan tidak berjamaah, kurang nyaman kalau misalkan dia sholat sendirian. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika yang ditemukan oleh dia hanya anak kecil yang melakukan sholat? Pertanyaannya, bolehkah dia bermakmum kepadanya? Lagi nyari teman untuk berjamaah, ada anak kecil usia 8 tahun lagi sholat. Pertanyaannya, orang itu sholat ngikut anak kecil atau sholat sendiri? Kira-kira kalau bapak-bapak sholat sendiri atau sholat ikut anak kecil? Sholat sendiri. Kenapa Pak kok sholat sendiri? Wis terbiasa Ustaz, gak gelisah kok ya. Kenapa? Milih sholat sendiri atau ikut anak kecil? Boleh enggak kita berjamaah dengan anak kecil? Boleh enggak anak kecil jadi imam? Oh bingung ya. Pernah enggak anak kecil di zaman Rasulullah jadi imam? Ternyata, nah ini baru dibahas. Ternyata di zaman Nabi itu ada sahabat yang bernama Amr bin Salamah. Dia mengimami para pengikutnya. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Amr bin Salamah ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah wa huwa banu sittin aw sab'i sinin. Amr bin Salamah
mengimami kaumnya di masa Rasulullah sedangkan dia masih berumur sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Jadi di zaman Nabi ada sahabat usianya 6 tahun atau 7 tahun dia sudah menjadi imam. Artinya di sini anak kecil belum balik ini boleh nggak jadi imam? Boleh, dengan syarat anak kecil yang kita jadikan imam dia ngerti tentang bagaimana cara sholat, dia memang ngerti bagaimana cara wudhu, dia ngerti tentang suci atau najis. Lah kalau anak kecilnya model zaman sekarang ya, sholat gak pakai wudhu terus kita ikuti, jangan. Jadi anak kecil boleh kita ikuti meskipun belum tamyiz, dengan syarat anak kecil ngerti tata cara sholat, ngerti bagaimana cara wudhu, auratnya tertutup, badan pakaian yang dipakai tempatnya dalam keadaan suci. Oh, iki anaknya memang baik, dia ini pintar, memang dia ini ngerti tentang tata cara sholat, boleh kita ikuti. Ketika kita datang ikuti, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah ngerti, anak kecil ini kalau tarawih rame di belakang, kalau sholat gak pernah wudhu, bajunya gak ganti seminggu, orang tuanya sopo iki kan gitu kan, wis gak jelas. Wah, iki lebih baik tetap sholat sendiri, malah gak sah kita kalau berjamaah dengan orang yang atau imam yang tidak sah. Jadi kalau imam itu tidak sah terus kita ikut berjamaah, ikut tidak sah. Makanya lihat kalau imam melakukan sesuatu yang membatalkan, kita jangan tetap ikut, tapi kita segera mufarokoh. Contoh, ada imam takbir Allahu Akbar, lah kita ketika ngelihat imam takbir di tangannya itu ada cat tembok. Kalau cat tembok kira-kira tembus air apa enggak? Gak tembus. Otomatis kalau berwudu air nyampe enggak ke kulit? Gak nyampe. Wudunya sah apa tidak? Tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sholat sah apa enggak? Gak sah. Loh, kok ada? Langsung saya mufarokoh dari imam gitu. Atau ketika kita sholat kita ngelihat di punggungnya imam ada najis, loh ada najis, gak boleh ikut, kita mufarokoh. Atau ketika imam baca bacaan panjang pendek merubah makna, maka kita mufarokoh. Makanya kalau milih imam, pilih imam yang benar-benar bacaannya bagus, bukan karena dia ketua takmir lalu dia jadi imam, bukan karena dia paling sepuh lalu dia jadi imam, bukan karena dia sudah haji berkali-kali lalu jadi imam, bukan karena dia ketua RT, ketua RW lalu jadi imam. Enggak, kriteria imam itu ada sendiri, dilihat dia faham nggak ilmu fikih. Oh, dia faham, baru dipilih. Kok ada 2 orang sama-sama faham ilmu fikih, baru dilihat bacaan Qur'annya yang paling bagus, yang hafalannya paling banyak yang mana, itu yang dipilih. Oh, ternyata sama-sama hafal Qur'an, sama-sama alim masalah fikih, sama-sama hafal Quran, baru dilihat lebih tua mana. Oh, umurnya sama-sama 30 tahun, baru dipilih siapa yang tinggal di tempat itu duluan. Oh, iki tinggal duluan di tempat itu, dipilih. Oh, tempatnya bareng pas beli rumah, baru dipilih lagi siapa yang keturunan lebih mulia. Oh, ini keturunan Nabi, ini keturunan Abu Jahal. Pilih keturunan Nabi. Oh enggak, ini sama-sama bukan keturunan siapa-siapa, sama-sama rakyat biasa misalkan ya. Pilih yang disukai jamaah, sing paling ganteng dipilih. Loh, jadi pengaruh ya. Oh, ini sama-sama ganteng, baru dipilih yang paling sabar. Yang paling sabar itu yang biasanya istrinya lebih banyak ya, 2, sering diomelin, jadi sudah terasah kemampuannya itu, kesabarannya ya. Makanya tanya, kalau sudah terpenuhi semuanya, istrinya berapa? 1, kamu istrinya 2, ya kamu jadi imam. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum dilanjut, monggo silakan. Nah, ada mic-nya lebih enak. Jadi misalkan yang dia buat mufarokoh, misalkan ketawanya itu setelah selesai sholat lalu dikawin, baru ketahuan, oh ternyata ada yang mengalami yang menyebabkan sholat itu kasar, terus disampaikan, terus kita mengulangi lagi. Iya. Ya, sudah. Jadi kalau misalkan kok kita tahu sebagai makmum, loh kok ono najis sih ternyata, gitu ya.
atau ada catnya di tangannya imam, kita tetap sah. Ya, kita ikut itu tetap sah. Kenapa? Karena kita memang tidak tahu. Lah kok tahunya setelah selesai? Kita kasih tahu ke imamnya, imam, di tanganmu lah ada cat. Imamnya yang ngulang. Faham sampai di sini? Karena imamnya yang nggak sah. Nah kalau kita sah, kenapa? Karena kita nggak tahu kalau imam melakukan hal yang membatalkan. Tapi kalau kita tahu imam melakukan yang membatalkan, kita masih ikut, kita juga jadinya batal. Ustadz, kalau mufarokoh, apakah ikut imam gerakannya atau tidak? Sebenarnya kalau sudah mufarokoh, kita itu sudah pisah dari imam, gak usah ikut gerakan imam. Cuma masalahnya jamaah yang lain kan gak paham. Loh iki softnya di soft 1, dia mufarokoh, sholatnya gerakannya beda sendiri, kira-kira rame gak di belakang? Iki loh Pak Amin gerakannya loh sendiri, kayaknya ini aliran Aminiyah ini. Wah kan bisa timbul fitnah. Nah khawatir timbul fitnah kalau kita posisi di soft 1, ikuti gerakan meskipun kita sudah pisah dari imam. Faham sampai di sini? Tapi kalau kita softnya di belakang, aman ya kan, mau gerak sendiri gak akan timbul fitnah. Yang timbul fitnah itu kalau misalnya masih di soft 1. Ada yang bertanya, Ustadz kalau mufarokoh apakah keluar dari soft? Enggak, kita nggak membatalkan sholat, cuma kita pisah dari imam. Kalau kita keluar dari sholat, ya kita batal. Bisa dipahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Jadi intinya anak kecil boleh nggak dijadikan imam? Boleh. Dengan syarat anak kecilnya faham suci najis, cara berwudu, cara sholat, dia faham semuanya, boleh. Cuma kalau ditanya yang lebih afdol yang mana? Yang lebih afdol yang dewasa tetap jadi imam. Ibu-ibu biasanya di rumah punya bayi, dia sholat, ibu-ibu bayinya pengen diajari sholat, jangan niat jadi imam ya. Kenapa? Cukup niat sholat sendiri. Imam bayi yang mau ikut sholat biarkan aja ikut, mau muter-muter biarkan. Jadi kalau anak yang belum tamyiz ya, dan dia masih belum paham apa-apa, kita nggak usah niat jadi imam. Termasuk bapak-bapak, Ustadz saya sholat di rumah, anak saya ikut, apakah saya niat jadi imam? Dilihat dia tamyiz atau tidak. Oh usianya 5 tahun belum ngerti, kita niatnya sholat sendiri. Tapi kalau dia tamyiz, dia ngerti tata cara sholat, kita niat jadi imam dan dapat fadilah berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Gak ada? Ya sudah, jangan melotot semuanya, takut saya. Ada? Kalau sudah ya sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini pembahasannya banyak, cuma tadi sudah saya simpulkan dengan pembahasan tadi. Jadi di zaman Nabi itu ada sahabat kecil usianya 6 tahun 7 tahun yang bernama Amr bin Salamah, ternyata menjadi imam untuk kaumnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh anak kecil menjadi imam dengan syarat tadi. Kalau imamnya yang kecil itu nggak ngerti syarat-syaratnya, maka tidak usah dipilih sebagai imam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan? Monggo Pak Herman. Pak Herman duluan ya. Posisi di rakaat terakhir atau batasannya, batasan dianggap sudah dapat jamaah ya. Batasan seseorang tetap masih dapat fadilah jamaah kalau dia masih mendapatkan ucapan salamnya imam. Imam mau salam, kita sih sempat duduk, assalamualaikum, kita duduk salam, itu masih dapat fadilah berjamaah. Cuma beda dengan yang dapat dari awal, tapi nggak dapat rokaat sama sekali. Faham sampai di sini? Kalau yang rokaat dikatakan dapat 1 rokaat kalau dapat rukuknya imam. Tapi kalau ditanyakan seseorang batasannya dianggap atau mendapatkan fadilah berjamaah kalau masih mendapatkan ucapan salamnya imam. Makanya kalau kita
datang masbuk, imam sudah tasyahud akhir, langsung jangan nunggu orang. Allahu Akbar, duduk. Itu kita dapat fadilah berjamaah. Ya meskipun nggak sama dengan orang yang dapat dari awal. Gitu Pak Herman. Termasuk kalau misalkan kita masbuk sholat Jumat, datangnya rakaat kedua, gimana itu kira-kira? Ya anggaplah meskipun tidak pernah terjadi kepada kita, siapa tahu kok nanti terjadi. Masbuk kita dapat rakaat kedua, gimana sholatnya? Sholat duhur apa sholat Jumat? 2 rakaat. Kita datang gak ikut khutbah, datangnya di rakaat kedua, nambahnya 1 rakaat apa 3 rakaat? Oh bingung kan? Nambahnya cukup 1 rakaat. Jadi kalau masih mendapatkan rukuk yang kedua di rakaat kedua, mendapatkan rukuk di rakaat keduanya imam di sholat Jumat, itu masih dianggap dapat sholat Jumat, nambahnya 1 rakaat. Loh Ustadz kan gak dapat khutbah. Ya kan kita yang gak dapat, yang lain atau masjidnya kan sudah melaksanakan Jumat, tetap sah. Ya, Jumatannya tetap sah yang dilakukan oleh orang lain. Kita aja yang gak dapat pahala khutbah, cuma kita tetap dihitung dapat Jumatan kalau misalkan ikut rukuk di rakaat keduanya imam. Ustadz ini gak dapat sekarang, dapatnya sujud di rakaat kedua, maka niatnya apa? Niatnya tetap sholat Jumat. Kenapa? Karena kita ikut jamaah sholat Jumat, cuma karena gak dapat rakaat sama sekali, nambahnya jadi 4. Jadi niatnya Jumat tapi sholatnya 4. Faham sampai di sini? Itu kalau kejadian sholat Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo Pak, silakan. Kalau dibalik kita sholat, kemudian ada anak kecil, anak kecil itu tidak pernah ramai, tidak tahu tentang baca Al-Quran dan kemudian yang kedua setelah dari rumah, yang dalam tema ini adalah sholat berjamaah dengan anak-anak kawasannya. Karena mungkin karena namanya anak-anak kawasannya di masjid yang ramai. Ada pernah saya membaca satu himbauan di masjid besok mungkin pasal pas berjamaah di situ saya baca bahwa sholat anak-anak yang belum balik dan tanpa didampingi orang tua tidak boleh masuk ke masjid. Apakah ada hukumnya tentang sholat anak-anak sendiri tanpa didampingi orang tua? Ya. Ya. Yang pertama adalah kalau kebalikannya, kita lagi sholat ada anak kecil ikut berjamaah. Kita lihat anak kecilnya, kriterianya. Oh anak kecil ini tamyiz atau tidak? Kalau tamyiz, maka kita langsung ubah niatnya, saya sekarang jadi imam. Lah kok ini anak saya yang ikut, usianya 5 tahun, saya nggak ngerti apa-apa. Tetap kita sholat, biarkan dia ikut. Lah Ustaz, ini saya nggak kenal, dia ngerti apa enggak? Ya kalau kita nggak ngerti, dia ngerti apa enggak, kita husnudzon. Oh mungkin dia ngerti. Kalau masalah nanti dia nggak ngerti, ya urusannya dia sama Allah. Yang penting kita husnudzon. 1. Yang kedua, ada masjid yang nulis anak kecil dilarang masuk berjamaah jika tidak didampingi orang tua. Memang yang disunnahkan untuk diajak ke masjid itu yang usianya tamyiz, 7 tahun kurang lebih. Dia itu faham kalau rame di masjid gak boleh, kalau lari-lari di masjid gak boleh. Itu sebenarnya yang dianjurkan. Kalau yang usia di bawahnya yang gak faham, balita, yang akhirnya nanti lari-lari di depan jamaah, itu gak dianjurkan. Justru di rumah orang yang kayak gitu, kecuali bapaknya atau ibunya mendampingi. Kan ada sekarang kayak borgol kecil, ya, di sini diikat, terus satunya diikat ke bayinya. Pastikan yang diikat tangannya bayi, bukan lehernya bayi, ya, bayi. Nah, memang ya bener, cuma ya ojo ketat-ketat kayak gitu. Jadi kayak orang-orang yang nggak paham nanti bisa timbul fitnah. Masjid kok nggak ramah anak, supaya nggak muncul perkataan seperti itu. Ya, tapi memang aturannya seperti itu. Kalau balita yang khawatir nanti malah lari-lari, dan biasanya kayak gitu. Kalau balita yang lari-lari jangan di stop. Kita kan nggak boleh lewat depan orang sholat. Kalau balita jangan di stop, biarkan. Tapi nanti setelah selesai orang tuanya kasih tahu, Bu, ini lari-lari, Pak, ini lari-lari. Biasanya kalau dikasih tahu ibunya nggak terima sama bapak-bapaknya, terus nggak mau ke masjid sini, pindah masjid lain.
Wis biarkan, biar gak ganggu ya. Wis biasa ya, tantangannya takmir gitu ya kayak gitu, diprotes, dikit-dikit protes. Saya 7,5 tahun jadi takmir, padahal ustadz loh saya, itu pun saya diprotes, apalagi yang jadi takmir bukan ustadz, protesannya lebih banyak ya. Dan biasa kalau jadi takmir pasti siap diprotes. Anak kecil dilarang masuk, ya diprotes. Anak kecil kok dia masih masuk, padahal maksudnya baik. Ya cuma kita sebagai takmir harus bijak. Anak kecil nggak apa-apa, tapi dampingi. Makanya kalau dulu di zaman Nabi itu peringatannya sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf, rapatkan, karena lurus dan rapatnya shaf adalah termasuk kesempurnaan dari sholat. Kalau sekarang beda, shaf diluruskan, rapatkan, HP dimatikan, karena sudah zamannya beda. Anak kecil tolong didampingi, gitu ya. Wes infokan sesuai kondisi. Kalau sekarang ini, mohon untuk anak kecil dan jangan pakai kalimat negatif. Tolong anak kecil jangan rame, jangan rame, itu negatif. Anak kecil mohon untuk tertib, kalimatnya positif. Faham maksudnya? Anak kecil tolong untuk tertib. Ya, ibu-ibu tolong jangan rasan-rasan, jangan gitu ya. Ibu-ibu mohon kondusif. Kok gak enak ya? Cari kalimat yang bagus gitu loh, yang positif, jangan negatif. Kadang-kadang kita mohon, saya pernah jamaah sholat Jumat diumumkan untuk anak kecil tolong jangan ribut ya. Gitu, itu gak baik. Tolong jangan ribut, membuat keramaian sehingga mengganggu kehusukan jamaah, jangan. Tolong untuk tertib, sholat dengan khusyuk supaya pahalanya banyak. Wah, pokoknya kalimat-kalimat yang positif gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo, pertanyaan terakhir. Pakai mic Pak, anak-anak. Jadi bukannya dilarang, kita fasilitasi, ada dua pertanyaan. Kita fasilitasi, mungkin kita di sebelah pinggir pojok untuk anak-anak. Kalau realita lah kayak di sini, anak SD aja kadang-kadang masih telat. Ya. Jadi istilahnya mohon arahan juga lah yang di sini untuk dimasukkan kayak ini, ataukah yang seperti apa, atau kita fasilitasi, kita taruh tempat sendiri di pojok. Itu saya pernah lihat di beberapa masjid seperti itu. Terus yang kedua, ya ini mau disadari juga bahwa bapak itu datangnya itu tunggu koma. Ya, beliau berrealita. Nah, otomatis anak-anak antusias datang. Jadi yang jamaah di depan di belakang imam itu anak-anak semua. Apakah kita itu mengarahkan anak-anak untuk ditarik di pinggir atau yang seperti apa? Iya. Jadi boleh ya, takmir masjid nyari solusi sendiri boleh. Untuk anak-anak monggo nanti buat soft sendiri boleh. Ya, tapi ada yang ngawasi di situ. Satu, atau boleh solusinya dipisah-pisah, orang tua, anak-anak, orang tua, anak-anak, orang tua, anak-anak. Itu yang pertama. Jadi solusi terserah dari masjidnya supaya tertib. Di sini lebih tahu caranya gimana. Bahkan saya pernah ngisi di Prambon itu untuk anak-anak ada tempatnya sendiri, serambi masjid. Untuk anak-anak silakan baris di serambi masjid dan tertib. Tertib pas takbir, habis takbir rame ini. Rame, habis itu namanya anak-anak ya. Makanya wes cari solusi, sing ngerti itu masjidnya. Oh biasanya ini kalau diletakkan di serambi rame, wes diselip-selipkan di jamaah di belakang tapi kalau bisa. Nah sekarang ada kondisi bapak-bapak datangnya pas iqomah ya, biasanya gitu kan, apalagi yang rumahnya depan masjid. Belum iqomah Ustadz Sofyan itu 20 menit ya. Sama kayak saya kalau datang gak langsung keluar, Ustadz Sofyan saya zikir 20 menit, saya baru kurang 5 menit baru masuk. Wes hafal ya. Bapak-bapak biasanya nunggu iqomah, apalagi yang biasanya depan masjid. Justru yang rajin itu yang rumahnya jauh dari masjid, itu datang sebelum iqomah. Yang depan masjid itu nyantai, saya ngopi, rokokan, Allahu Akbar, baru datang. Dan memang kayak gitu penyakitnya. Akhirnya anak kecil antusias. Anak kecil sudah mendapatkan soft pertama. Apakah boleh kita anak kecil singkirkan? Tidak boleh. Kalau anak kecil sudah dapat soft pertama, ya sudah, itu yang salah bapak-bapaknya. Yang penting jangan pastikan di belakang imam.
Kenapa? Belakang imam itu khawatir nanti kalau imam terjadi batal, supaya menggantikan. Kalau geser dikit bas, agak geser dikit. Tapi jangan dipindah anak kecil yang sudah ngambil soft pertama yang datang duluan, kemudian dipindah ke belakang. Ya, kalau anak kecilnya ya sama-sama terlambat, langsung diatur saja. Kecuali memang ada aturan, Mas, untuk yang kecil ya di sini semuanya, dan anak kecilnya ridho, nggak apa-apa. Enggak Pak, saya tetap di depan. Ya nggak boleh kita pindah. Kenapa? Anak kecil sudah dapat hak dan dia datang pertama. Tapi kalau anak kecilnya mau diatur, ayo Mas ya, di sini nggak masalah. Ya, jadi tergantung keadaan dan kondisi. Wes, cukup biar saya nggak tambah emosi ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.